Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya atas nama Lutfi Nur Ilham dari Universitas Islam An-Nur Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Ami Latifah, MPD. Mohon izin, Bu. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak yang saya buat. Yang pertama, satuan pendidikan saya membuat di Madrasah Aliyah, mata pelajaran akidah akhlak kelas 12, semesternya ganjil. Materi pokok, cara menghindari akhlak tercela. Yang pertama yaitu A. Landasan RPP. Filosofis pendidikan akidah akhlak merupakan inti dari pendidikan Islam. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Oleh karena itu, pembelajaran menghindari akhlak tercela memiliki nilai filosofi dalam membentuk kepribadian yang sempurna. Sosiologis, remaja saat ini menghadapi degradasi moral seperti tawuran, pergaulan bebas, narkoba, serta perilaku di media sosial yang jauh dari akhlak Islami. Materi ini relevan untuk membekali mereka. Mungkin seperti selanjutnya yaitu psikologis. Peserta didik di usia remaja dari umur 16 sampai umur 18 tahun berada pada fase pencarian jati diri. Nah, di fase-fase inilah remaja-remaja ini pada masanya pencarian jati dirinya masing-masing dan sangat rentan terpengaruh dengan lingkungan, sehingga perlu pemahaman mendalam mengenai bahaya akhlak tercela dan cara menghindarinya. Ya banyak sih. Mungkin langsung selanjutnya ya, kompetensi inti ya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Selanjutnya, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, kompetisi, dan prosedural. Yang selanjutnya, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret maupun abstrak terkait pembelajaran akidah akhlak. Mungkin kita langsung ke poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Berikut ada beberapa poin-poin di kompetensi dasar, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan menghindari akhlak tercela. Selanjutnya ada lagi seperti menunjukkan sikap menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis macam-macam akhlak tercela beserta dampaknya, lalu menyajikan cara-cara menghindari akhlak tercela dalam bentuk lisan, tulisan, maupun praktik lainnya. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, contoh menjelaskan pengertian akhlak tercela menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan akhlak tercela. Kemudian mengidentifikasi macam-macam akhlak tercela dari hati, lisan, maupun perbuatan. Kemudian ada lagi menjelaskan dampak negatif akhlak tercela terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Memberikan contoh atau perilaku yang menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi menyajikan hasil diskusi tentang solusi akhlak tercela di sekolah. Baiklah, kita lanjut ke poin selanjutnya, materi pembelajaran. Poin materi pembelajaran yang pertama, pengertian akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Dalam bahasa itu khuluq, artinya apa ya? Perangkai. Khuluq itu perangkai ya. Seperti perangkai, tabiat, apa ya, biar enaknya kebiasaan lah. Itu biasanya. Dalam istilahnya kalau
akhlak tercela itu perilaku atau sifat yang dilarang oleh Allah, dalam artian apa ya intinya perilaku yang di situ yang jelas-jelas dilarang oleh Allah karena merugikan diri sendiri atau orang lain lah, seperti itulah contohnya. Lalu selanjutnya dalil tentang larangan akhlak tercela. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, larangan berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain dan menjunjung. Jadi kita nggak boleh ya namanya menggunjing orang lain atau apa ya bahasanya gibah, gibahin orang lain. Macam-macam akhlak tercela itu apa aja? Banyak sih. Ada yang akhlak tercela terkait hati, terus akhlak tercela terkait lisan, lalu akhlak tercela terkait perbuatan, akhlak tercela yang mempunyai dampak. Nah, akhlak tercela terkait hati itu biasanya apa sih? Seperti contoh ya, sombong atau takabur dalam bahasa Arabnya. Lalu dengki, lalu putus asa. Putus asa itu maksudnya kita udah nggak punya harapan, udah putus asa dengan yang Maha Kuasa. Lalu ria. Nah, kemudian tadi kan ada sih akhlak tercela yang terkait lisan. Nah, apa saja sih contohnya? Banyak sih, seperti gibah. Gibah itu menggunjing. Ya, itu yang secara lisan ya. Lalu fitnah. Fitnah itu nyebarin kayak berita-berita yang apa namanya? Berita yang ngada-ngada lah bahasanya kita. Nah, lalu kita naminah, adu domba. Naminah itu adu domba ya. Kalau sahabat teman-teman. Bentar Bu, ini kameranya agak susah sih. Mohon maaf Bu kalau kameranya goyang-goyang. Aduh. Udah enak. Ini kita lanjut. Akhlak tercela itu yang udah 2 poin ya. Sekarang yang akhlak tercela terkait perbuatan itu apa aja ya? Nah, seperti yang perbuatan tuh zina ya udah tau lah semuanya ya. Terus mencuri, korupsi, durhaka kepada orang tua. Nah, ini yang sering dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang itu rata-rata ya apa namanya sering melawan dengan orang tua ya. Semoga aja kita dijauhkan, nggak kayak gitu ya, amin. Terus selanjutnya ada akhlak tercela terkait perbuatan. Nah, yang perbuatan tadi seperti narkoba. Lalu spiritual itu hati keras, doa tertolak, jauh dari Allah. Nah, mungkin kita langsung ke poin selanjutnya, yaitu cara menghindari akhlak tercela. Hikmahnya itu, maksudnya hikmah dalam menghindari akhlak tercela itu apa aja? Banyak kita mendapat hikmahnya, seperti mendapatkan ridho dari Allah, kemudian hidup tenang, dihormati masyarakat. Itu rata-rata ya, rata-rata emang kayak gitu sekarang. Kita kalau udah bisa menghindari akhlak tercela, pasti sama Allah tuh dikasih ibaratnya enak, di hidupnya tuh tenang gitu, nggak bimbang, nggak hawanya itu tenang pokoknya. Nah, adapun poin selanjutnya itu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu seperti apa aja ya, kayak ceramah, diskusi kelompok. Biasanya kalau diskusi kelompokan ada yang belum ada masalah yang belum terpecahkan, kita pecahkan bareng-bareng. Nah, seperti itulah. Lalu ada seperti basul masail, kalau di pondok pesantren biasanya ada. Itu sangat penting dan sangat berguna, bermanfaat. Adapun kegiatan pembelajaran saya mungkin ya pertemuan satu, saya mempunyai apresiasi tentang masalah moral remaja di MA yang saya kerjakan tersebut. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat, karena video ini dibuat dikarenakan tadi waktunya udah nggak cukup ya Bu. Jadi kan suruh buat video tugas dan diupload ke YouTube, dan ini saya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman
dan terutama kepada Ibu dosen, Ibu Ami Latifah MPD. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.